Ijma' tidak wajib. Kalau demikian maka al-madmadah wal istinsyaq sebagaimana wudu tidak wajib, maka dia di dalam mandi juga tidak wajib karena dia ikut bagian dari wudu. Ini yang mau disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, tetapi dia disyariatkan, ya, dianjurkan, benar. Artinya tuan-tuan mandi dan berwudu sebelum mandi itu lebih afdal daripada mandi tanpa wudu sebelum mandi. Karena apa? Itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun tidak wajib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Umar bin Hafs ibn Ghiyath, telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafs ibn Ghiyath, yaitu Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiyah Abu Hafs Al-Kufi. Abu Hafs Al-Kufi An-Nakhai, salah seorang hufaz al-hadis di Kufah di masanya. Qala hadatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku sendiri, yaitu Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiyah An-Nakhai. Naam, An-Nakhai Abu Umar atau Abu Hafs Al-Kufi, afwan, Abu Umar Al-Kufi. Qala hadatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami hadis ini Al-A'mash, yaitu Al-A'mash ma'ruf dengan laqab ini, namanya Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili. Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis di Kufah. Imam thiqah dan muqri, lakinnahu mudallis, tapi dia ahli tadlis. Tetapi dalam sanad ini beliau tidak melakukan tadlis karena ada sigat tahdid. Qala hadatsani Salim, telah menceritakan kepada kami Salim ibn Abil Ja'ad, Salim ibn Abi Al-Ja'ad, an Quraib maula Ibn Abbas, dari Quraib maula Ibn Abbas, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, yaitu Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Habrul Ummah. Habr itu adalah kalimat yang dipakai untuk menyebutkan ulama besarnya orang Yahudi. Jadi al-ahbar itu adalah ulama besar ya Yahudi. Sedangkan ar-ruhban itu adalah pemuka agama Nasrani, pembesar-besar agama Nasrani. Sedangkan kalau dalam Islam ulama, dalam Islam disebut dengan al-ulama. Jadi disebutlah Ibn Abbas dengan Habrul Ummah untuk menunjukkan betapa besarnya keimanan Abdullah bin Abbas. Beliau juga dikenal dengan Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Dalam pelajaran kita sebelum ini kan disebutkan Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Maimunah. Maimunah itu siapa? Nah, eteknya, yaitu saudari kandung ibunya.
Ya, Maimunah itu saudari kandung dari ibunya Abdullah bin Abbas. Siapa nama ibu patang? Lupa lagi. Safiyah bintul Harith al-Hilaliyah. Beradik kandung dengan Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Maimunah itu siapa? Bini siapa? Bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas yang masih kecil bermalam di rumah Maimunah, rumah eteknya, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bangun di tengah malam mau melakukan salat malam, beliau sebelumnya masuk ke tempat buang air, dan di saat keluar dia dapatkan air wudunya sudah disiapkan di luar WC tadi. Lalu dia tanya, siapa yang menyiapkan air ini? Ternyata yang siapkan Abdullah bin Abbas tanpa ada yang suruh, berinisiatif sendiri. Jadi memang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara jadi alatnya bagus sehingga dia tahu Nabi jelas perlu wudu pakai air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada yang baik kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Man ahsana ilaikum atau man asda ilaikum ma'rufan, siapa yang melakukan kebaikan untuk kalian, maka beri dia balasan yang baik. Maka Nabi SAW mendoakannya di malam itu, Allahumma faqih fid din, ya Allah jadikan dia orang yang faqih beragama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Maka jadilah doa itu menjadi motivasi besar bagi bagi Abdullah bin Abbas, sehingga dia semakin rajin belajar, semakin rajin belajar dan semakin cerdas akal. Qala rahimahullah, haddatsatna Maimunah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Maimunah, yaitu istrinya namanya bibinya tadi, Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, dia berkata, sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan, saya menuangkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Itu menuangkan air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa afragha bi yaminihi ala yasarihi, lalu beliau menuangkan dengan tangan kanannya, dipegang bejana dengan tangan kanannya, ala yasarihi. Nah, biyamini ala yasarihi, dia tuangkan ke tangan kirinya, faghasalahuma, dituangkan air ke kiri, habis itu dibasuh kedua tangannya dengan air tadi. Nah, faghasalahuma, itu dilakukannya sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, khususnya bila bangun tidur. Sebelum masukkan tangan ke dalam bejana ketika berwudu atau mandi, maka tangan mesti dicuci dulu di luar bejana. Thumma ghasala farjahu, kemudian beliau membasuh farajnya, membasuh kemaluannya. Thumma qala biyadihi al-arda famasaha bit-turab, kemudian beliau menepukkan tangannya ke tanah. Naam, famasaha bit-turab, dan mengusap
atau mengusapkan atau menyapukan tanah itu ke tangannya. Itu adalah tujuan untuk membersihkan tangan. Membersihkan tangan, karena pada tanah terdapat unsur yang membersihkan tangan dari berbagai kotoran, bahkan dari bakteri. Ya, untuk lihat sendiri ketika Nabi SAW mengajarkan kita umatnya untuk membasuh bejana yang dijilat oleh anjing, yang kalau tidak dibersihkan dengan tanah maka tidak akan bersih. Diteliti oleh para ahli bahwasanya di sabun pun tidak hilang bakteri yang ditinggal oleh jilatan anjing itu, baru hilang setelah dibasuh dengan air bercampur tanah. Nah, di sini Nabi SAW menepukkan tangannya ke tanah dan mengusap tangannya dengan tanah itu untuk membersihkan tangannya dengan tanah tersebut. 6. Ma'asyiral rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma ghasalaha, setelah itu dia basuh tangannya itu. Jadi pengganti sabun bisa dipakai, pengganti sabun bisa dipakai, tanah, gitu aja kok Pak ya. Tanah kan Nabi pakai tanah. Kalau kita sekarang pakai pakai sabun, pakai rinso. Jadi pakai. Jadi tanah bisa menjadi sarana atau media untuk membersihkan tangan kita dari kotoran atau dari bakteri. Maka tanah itu subhanallah Allah ciptakan. Kalau orang ahli akupuntur mengatakan, oleh refleksi, kaki kita bagus untuk selalu bersentuhan dengan tanah. Maka jalan tak kayak terompa itu sehat. Dulu datuk-datuk kita pergi berjalan ke rimba tu tak pakai, jalan kaki tak pakai terompa, maka sehat mereka. Orang dahulu mana sehat pada ini? Sehat dulu ni. Makanannya alami, juga ininya alami, semuanya serba alami. Kalau kita tak, dulu di rumah aja pakai tanah kan. Kalau kita tak, di tanah aja pakai keramik. Allah musta'an. Jadi semuanya serba ini. Jadi dengan berubahnya cara hidup kita, berubah pula tingkat kesehatan kita. Mana sehat? Lolok di tanah atau lolok di simen? Aku nak coba. Lolok di tanah lebih sehat daripada di atas simen. Simen itu menyebabkan rematik. Tahu tanah tidak? Berjalan di atas tanah juga sehat, terbukti sehat. Thumma ghasalaha, setelah dia usap dengan tanah, dia basuh tangannya itu. Thumma tamatmadha wastanshaqa, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Berkumur-kumur, tuan-tuan tahu sendiri, kita selalu menggunakan mulut ini. Apa guna? Moncong tak apa? Anguk. Mulut ini selalu dipakai untuk tak pernah makan. Makan dipakai mulut. Lalu di mulut pasti akan tertinggal sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan akan membusuk. Membusuk mungkin menjadi tempat sarangnya bakteri. Makanya dengan air dihilangkan itu, yaitu dengan cara berkumur-kumur. Dan akan lebih hebat lagi bila dengan menggunakan siwak. Kalau tak ada siwak, maka sebagai penggantinya adalah brus dan pasta gigi. Subhanallah.
pasta saus lah, saus pasta nah pasta gigi, yaitu ubek gigi. Ubek gigi atau odol online tak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan berkumur-kumur, dan ini menjaga kesehatan mulut dan juga menghilangkan bau mulut kita, menghilangkan bau mulut. Kemudian wastansyaqa, kemudian beliau memasukkan air ke dalam hidung, dan sebaiknya dihirup sampai terasa di pangkal hidung. Kalau bisa sampai lome. Sebab itu wallahu alam, menurut orang-orang ahli kedokteran, khususnya yang berkaitan dengan penyakit stroke, mereka mengatakan istinsyak itu adalah salah satu cara yang sangat efektif, yang sangat berguna untuk menghindari serta mengobati penyakit stroke. Karena dia ikut memperlancar oksigen ke otak. Kalau oksigen lancar ke otak, artinya darah yang mengantarkan oksigen itu lancar ke otak. Dan sebab stroke rata-rata adalah terjadinya, pertama, penyempitan saluran darah, habis itu penyumbatan saliran darah. Kalau sudah tersumbat, akhirnya pecahnya saluran darah. Maka al-istinsyak adalah salah satu cara untuk mengatasi atau mengobati atau menghindari stroke itu. Ya, jadi sebenarnya kalau diamalkan apa yang diajarkan, Nabi menyuruh kita wabalik fil istinsyak. Apa makna balik fil istinsyak? Lakukan istinsyak dengan benar-benar sampai, ya, benar-benar sampai ke pangkal hidung. Anda tolak lami sudah itu bawa sintawi ini tak ya? Barangkali bersin itu juga sehat. Bersin sehat tak? Kata ahli juga, seperti yang disebutkan oleh pakar fisik, orang-orang kesehatan, bahkan pakar kimia, kalau yang namanya, Anda ingat dokternya, dokter pribadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau selainnya, dia katakan bila bersin itu tidak baik ditahan. Kenapa tidak baik ditahan? Karena dia melepas penyakit. Kalau secara ilmu kesehatan, kenapa orang bersin? Karena ada benda asing yang masuk ke dalam hidung dan terdeteksi oleh para detektor yang Allah buat di hidung kita. Makanya diusirnya dengan serangan bersin. Kalau diukur oleh ahli fisika, kecepatan bersin itu sampai 1.500 km per jam. Laju nak? Laju. Maka jenak dong ke uang. Jenak dong ke uang. Karena bahannya lembut, bahayanya. Seperti kata Profesor Harun Yahya, dia katakan kecepatannya mencapai kecepatan pesawat jumbo. Kalau sampai bahannya canda peluru pistol, tembak ada loh. Untung bahannya hanya salimo. Hanya sedikit salimo. Itu tidak boleh tahan. Makanya di akal Nabi SAW bila bersin membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jawab yarhamukallah. Kalau dia jawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semuanya Masya Allah Allah ciptakan adalah untuk kebaikan dan kesehatan kita. Ini di wudu. Bahkan mohon maaf kalau wudu itu sendiri mungkin sudah pernah saya ceritakan, ada seorang dokter spesialis melihat seorang kerja
Muslim di bandara, di salah satu bandara ibu kota apa namanya yang di lupa saya namanya negaranya di barat, yang tempat penyimpanan uang banyak itu di mana? Swiss ya, bukan Swiss. Dah lupa saya. Di sebuah bandara internasional, dia lihat seorang pekerja imigran Muslim, ia orang Islam tapi hijrah ke Eropa, bekerja di bandara. Dilihatnya sedang berwuduk. Dilihatnya sedang berwuduk seperti yang diceritakan oleh Syekh Majid Az-Zindani dalam Al-Ijazul Ilmi fil Qur'an was Sunnah. Dilihatnya sedang berwuduk. Diperhatikan oleh sang dokter dan spesialis tadi. Lalu setelah selesai orang itu berwuduk, dilihatnya, kamu telah melakukan suatu siapa yang memberitahukan kamu wuduk ini? Dia tidak tahu wuduk itu, dia tidak tahu wuduk. Dia tahunya orang ini melakukan satu ini aja, melakukan kegiatan bersih-bersih. Dia sebelum sudangan. Habis itu kumur 3 kali. Lepas itu masukkan air ke hidung 3 kali dan mengeluarkannya. Kemudian basuh muka 3 kali. Basuh tangan sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala dan mengusap kepala dengan subhanallah, lalu duduk dia kepala aja jo telingo tiran lutut dah dia telingo berapa kali? Sekali. So itu basuh kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali sampai permata kaki. Dia tanya setelah itu, kamu belajar dari mana? Dia bilang ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Dia bilang ini dalam ilmu kedokteran adalah cara yang sangat sehat. Tahu tak kamu ketika kamu membasuh mukamu dengan air tadi, lebih dari 200 juta bakteri yang dihilangkan dari muka kamu. Mak, 200 juta banyak sikit? 200 juta bakteri sedikit apa banyak? Banyak, kau tidak nampak ya? Iya, karena kalau mau nampak bawa mikroskop dibesarkan saya 1000 kali baru nampak. Jadi kecil sekali, tapi dia barang itu barang hidup dan berbahaya bagi kita. Maka dihilangkan dengan wudu. La ilaha illallah. Naam. Dengan membasuh muka ketika berwudu. Demikian juga yang berkaitan dengan hidung kita, telinga kita dan semuanya sampai ke kaki kita. Makanya orang Islam itu bersih. Orang itu Islam itu bersih daripada orang yang bukan Islam. Walhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma ghassala wajhahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh mukanya. Ini kan wudu ya. Wudu ya. Makanya kalimat bab al-madmadah wal istinshaq fil janabah maksudnya adalah wudu atau kumur-kumur dan istinshaq wudu ketika mandi junub. Nah, thumma ghassala wajhahu wa afadha ala ra'sihi. Setelah basuh mukanya, wa afadha ala ra'sihi, kemudian dia menyiramkan air ke kepalanya. Thumma tanaha, kemudian beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat dia pertama berdiri ke tempat yang lain. Tanaha ke tepi, faghasala qadamaihi, lalu dia membasuh kedua kakinya, karena memang lantainya tadi tempat dia berdiri mandi itu lantainya lantai permadani. Lantai tanah, makanya membasuh kakinya di terakhir sekali.
ya, basuh kakinya di akhir untuk menghilangkan bekas lumpur atau tanah yang bercampur air tadi. Maka beliau melambatkan membasuh kaki. Kan sudah kita sebutkan ketika dalam kitabul wudu kemarin, atau ketika di awal kitabul ghusl ini, bahwa Nabi SAW kadang wudu sempurna sampai basuh, wudu sempurna sampai basuh kaki sebelum mandi. Nah, ada pula masanya beliau wudu sebelum mandi junub dan basuh kakinya diakhirkan, dan dua-duanya adalah disunnahkan atau dibolehkan. Antum nak wudu sempurna, habis itu mandi seperti yang diajarkan, habis itu tidak perlu wudu lagi. Nah, kan sudah kita bahas dulu, kalau sudah wudu sebelum mandi tidak perlu wudu lagi, kecuali kalau ketika mandi wudu batal lagi. Makanya Nabi SAW selesaikan semua yang akan membatalkan wudu sebelum berwudu tadi. Kedua, basuh tangan dulu, habis itu basuh kemaluannya tadi. Kalau pakai kemaluan pakai tangan, batal atau tidak wudu? Ya batal. Makanya dia selesaikan sebelum berwudu. Jelas? Nanti setelah berwudu kemudian langsung mandi. Nah, ketika mencuci kaki terakhir kali tak perlu lagi mengulang wudunya. Jelas? Nah, dan tadi sudah dikatakan sudah disebutkan tadi bahwa wudu sebelum mandi hukumnya adalah sunat. Sunat. Berarti berkumur-kumur dan istinsyak sebelum mandi hukumnya sunat. Kenapa? Karena dia bagian daripada wudu. Kalau wudunya saja tidak wajib, tentu istinsyak, kumur-kumur tidak wajib. Jelas? Induknya jangan wajib, apalagi keturunannya atau bagian-bagiannya. Oleh sebab itu, wallahu alam, dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin sebutkan kepada kita bahwa termasuk yang dianjurkan adalah berkumur-kumur dan beristinsyak, mengakhir hidung sebelum mandi, walaupun hukumnya tidak wajib, karena sudah ijma' ulama bahwa wudu sebelum mandi tidak wajib. Nah, kalau wudunya saja tidak wajib, tentu bagian dari amalan wudu tidak wajib sebelum mandi. Cuman akan ada konsekuensi. Kalau tuan-tuan belum wudu sebelum mandi, maka wudunya setelah mandi. Dan kalau tidak wudu, maka hadas kecilnya belum terangkat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kenapa Nabi tidak berwudu setelah mandi? Karena Nabi berwudu sebelum mandi. Kenapa dia mulai dengan wudu? Karena asyraful a'dha, semulia-mulia anggota tubuh kita adalah anggota wudu. Semulia-mulia anggota tubuh kita adalah anggota wudu. Apa anggota tubuh yang paling mulia? Kalau nak menghina awak, apa tunjuk ada? Gigi? Muka. Kan ya? Itu tanda bahwa muka itu adalah yang paling mulia. Makanya orang kalau nak cari nama baik disebut muka. Cari muka. Makanya kalau datang nak setor muka. Jelas? Jelas ya? Jadi makanya orang-orang yang dahulukan selangkah, tinggikan sedahan, disebut dengan pemuka.
karena memang muka itu adalah anggota yang paling mulia di antara anggota tubuh kita. Jelas? Makanya dimulailah dengan anggota wudhu tadi. Jadi subhanallah, ada keterkaitan ya, sebagaimana salat adalah amalan paling terkemuka, maka wudhu adalah amalan yang membersihkan yang terkemuka pula. Tangan mulia kan? Tangan mulia tak? Woi, tangan mulia tak? Kalau datang, apa ditunggu doang ke awak? Buah telinga, buah tangan. Orang bagak, apa sabuk doang? Tangan kanan. Ya, ini tangan kanan duanya. Asyiknya memang bagak. Akhirnya tangan ingan duanya kan? Memang rajin. Tapi bisa diartikan penuh kue uang. Ya, orang ringan tangan bodohnya, ada ringan tangan dengan makna positif, ada ringan tangan dengan makna negatif. Berarti tangan termasuk yang mulia. Jelas ya? Alhamdulillah. Maka dimulailah dengan anggota-anggota wudu sebelum mandi, karena di antara anggota yang paling mulia dalam tubuh kita yang akan kita basuh dalam mandi junub itu adalah anggota wudu. Itulah yang nanti menjadi tanda kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tak berwudu atau jarang berwudu rugi. Apa sebab? Dia tidak membersihkan dirinya, tidak menyehatkan dirinya. Kemudian tidak mengambil tanda orang selamat pada hari kiamat nanti. Jadi kalau tidak ada wudu, kemana dah? Oi, kalau tidak ada wudu, kemana dah? Aku ini tidak salah ditur. Kalau salat mesti berwudu. Dan amal yang paling dihisap pertama kali adalah salat. Gimana keluarga tidak salat? Ya. Lain lu kadang sebagian di masyarakat kan kalau ndak wirid Yasin dia mak sebuah puangai lah wak. Ya tapi kalau ndak salat tapi rajin wirid Yasin. Puangai sodo kegiatan masyarakat ikutnya. Bahkan perayaan apa joget-joget atau jegerunya itu walaupun ustaznya tapi atau je jawabnya. Tiba acara-acara dangdut atau dia menyumbang lagu runya, nyumbang piti nya, tapi tidak pernah salat tapi tidak kena anjak pangai awak nanti waktu tu masjid anda atau wirid Yasin tidak bermasyarakat ustaz dia cuma belajar Madinah mulai tahun ini awas kalau mati tidak bermandinya asal tidak berkubunnya Pak Gerata lah awas kalau tidak kalian kubun dan cema lah bayinya. Allah Ustaz. Jadi anggota wudu adalah di antara anggota yang paling dimuliakan, maka dimulai oleh Nabi SAW daripada itu. Mas waktu saya? Oleh wudu dulu. Apa? Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا شيء. اللهم صل على الصلاة القائمة. Taib, ma'asyar kiram dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW tadi berpindah tempat, kemudian membasuh kakinya untuk membasuh terakhir kali untuk menghilangkan bekas lumpur yang melekat di kakinya. Jadi kalau kondisinya seperti itu mungkin atau tempat mandi kita, maka boleh membasuh kaki dilambatkan atau diakhirkan, karena memang juga tidak lama. Memang bezo je mandi Nabi, je mandi awak ya. Awak mandi apa aja? Habis 20 minit ke? Kalau Nabi 2 minit kalau itu kan. Ya. Dari proses wudu sampai mandinya daripada 2 minit. Sah? Iya tak? Makanya antara membasuh kaki dengan membasuh anggota wudu yang lain tidak memakan waktu yang lama. Wallahu a'lam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, thumma utiya bimindilin falam yanfudh biha. Kemudian diberikan ke Nabi SAW mendil. Mendil itu, ini mendil namanya, tisu. Tapi yang dimaksud dulu adalah sapu tangan atau kain yang digunakan untuk melap badan setelah mandi atau setelah mencuci. Diberikan kepada yang mendil. Nah, kalau sekarang mendil itu adalah tisu. Jadi kalau tisu ini namanya mendil atau mendil. Nah, gunanya adalah untuk mengeringkan anggota tubuh yang basah. Falam yanfudh biha. Tapi Nabi tidak melap tangannya, badannya dengan kain tadi, dengan handuk tadi. Artinya apa? Nabi wallahu alam mengeringkan sendiri dengan, dalam riwayat lain, fakana yanfudh biyadihi, yanfudhu biyadihi, dia mengusap air dengan tangannya saja, dengan tangan beliau saja. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya membiarkan air wudu atau air mandi kita kering sendiri itu lebih bagus, lebih utama. Tetapi kalau seandainya dikeringkan juga boleh, tapi yang adalah biarkan kering sendiri, karena tidak ada larangan dari Nabi SAW menggunakan atau melap bekas wudu kita. Kan sebagian ulama mengatakan sudah dibasuh, diwasang, sudah itu dikoyang lah, untuk apa kan itu kan? Maka kita katakan tidak, karena para ulama ketika diteliti orang membasuh itu tadi
sudah membuat tubuh kita bersih dari kotoran dan segala bentuk bakteri tadi, kuman-kuman dan bakteri. Jadi bukan untuk membasahkan saya tujuannya, tapi adalah membersihkan. Sekarang kalau kita lap, apakah menghilangkan maksud tadi? Jelas? Apakah menghilangkan maksud membersihkan tadi? Hilang enggak? Kita berwudu tujuannya apa? Membersihkan dan menyucikan. Sahih? Taib. Setelah berwudu, terlaksana enggak tujuan itu? Terlaksana. Lalu kita lap, hilang enggak tujuan itu? Loda liak? Hadas liak? Enggak. Berarti menlap setelah berwudu atau melap badan setelah mandi tidak menghilangkan tujuan dari kita bersuci. Maka oleh sebab itu dibolehkan tanpa ada makruh. Tapi yang afdal adalah membiarkannya, karena itu yang keadaan umumnya Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi tidak ada larangan dari Nabi untuk melapnya, karena sebagian ulama dalam hal ini keras juga, dia katakan tidak boleh sama sekali dilap, tidak ya. Tapi yang benar adalah wallahu alam adalah boleh dilap, tetapi yang afdal dibiarkan kering sendiri. Nah, cuman ada sebagian orang kalau tidak dilap itu kojo menggawi aman dia kalau mau salat tidak pernah buat betul, tidak pernah buat uang tengah salat sewantu lah cenikonya kadang mengikat obuk lagi nih, tidak pernah. Alhamdulillah elok orang sih kono moro dan lah kadang kano ceni turun jadi nyanyi obuk tengah salat deh selunjuk balik ada semasuk ayo obuk orang ini adalah bawun sekene jadi kalau yang seperti ini kalau sempat misalnya kalau tidak dilap menyebabkan masalah jelas gatil, kan ada sebagian kulit kita kalau kena air dibiarkan lama dia akan menimbulkan rasa gatal, maka baginya dilap lebih bagus. Supaya apa? Karena nanti ketika sholat tidak mengganggu dirinya dan mengganggu orang lain. Suatu gawe siko nah sholat tangan kalau telingo gila sudah itu betul dia kayak satu dulu ini hati juga nih sebagian ya kalau tidak mau sudah digawi jadi tengok lo dapat awak leh adalah ke muncung kawan jangan ibu ekor lo sudah salat nyatu kadang subhanallah tidak pernah usuh. Saya sering mengalami hal itu di apalagi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan macam-macam orang yang datang kan. Kalau kayak awak kan ya jangan mau saji kan ya jangan mau saji uang kayaknya, jadi tidak begitu betul. Tapi di sini pun saya temukan khususnya yang biasanya anak muda, remaja-remaja pada umumnya. Tapi yang tua-tua ada juga, ada sebentar Garut sini itu betul ya kukurwa teknya suka muncul awak pi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi pada asalnya dibiarkan kering sendiri itu lebih afdal. Wallahu taala alam. Barangkali sampai sinilah kajian kita malam ini. Hadis ini mengandung banyak beberapa pelajaran. Satu adalah boleh atau bagus seseorang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk berwudu. Dalam hal ini Maimunah menyiapkan air wudu suaminya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau, sebenarnya banyak sekali peluang untuk mendapatkan pahala. Sahih? Pahala. Antum siapkan wudu untuk orang berwudu, pahala. Di rumah
Seperti tadi Abdullah bin Abbas menyiapkan air wudhu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kan bisa dia siapkan diri. Kan sampai ayu kan tinggal ngambil Nabi. Tapi ketika disiapkan oleh Abdullah bin Abbas dapat kebaikan. Sahih? Karena orang yang menyiapkan orang berperang, kata Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan orang berperang sama pahalanya dengan orang yang berperang itu. Sahih? Siapa yang membantu orang menuntut ilmu, dikasihnya bantuan dengan biaya kah, atau dengan membelikan buku kah, atau dengan menikahkannya. Kan sebagian penuntut ilmu kan perlu menikah. Iya enggak sih? Woi, apa perlu nikah? Mahasiswa enggak perlu? Hah? Kadang mahasiswa lebih perlu menikah dari kita. Sah? Karena mereka berhadapan terus dengan lawan jenisnya. Kadang-kadang dikasih tugas oleh ininya ini. Makanya sebaiknya kita jangan kasih tugas campur-campur. Karena memang campur-campur tuh tidak lebih sehat daripada yang sudah terbukti pendidikan yang bercampur tidak lebih sehat. Lebih bagus yang dipisah. Itu sudah dibuat orang studi dan riset dalam masalah ini. Dan memang dalam Islam tidak tanpa studi dengan iman kita sudah laksanakan. Sah? Iya. Orang-orang barat sudah di risetnya. Di Perancis, di Inggris dibuat kelas terpisah, dibuat kelas campur. Ternyata kelas terpisah lebih baik dan lebih hebat capaiannya daripada kelas bercampur. Tapi orang kan tak jauh, tak campur, tak lewat ya ustaznya. Tak campur, tak lewat. Sampai musajib pun kadang tak bercampur juga. Ya, senam tak bercampur juga. Akhirnya senam jadi senam tidak sehat. Senam tidak. Nah, Abdullah bin Abbas siapkan wudhu Nabi SAW. Apa buahnya? Dapat doa Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Jadi menyiapkan wudhu Nabi berarti sama dapat pahala wudhunya Nabi SAW. Nah, seorang istri atau seorang suami di rumah tangga juga seperti itu. Jadi kalau suami dek bini seorang ayu cunyanya nyembah gila leh tu apa untuk mandinya. Apa tak pahala roh? Kan awak buatnya mandi tadi. Kaum muslimin dan muslim dapat pahala. Dan juga seorang istri kalau dia jangankan menyiapkan, menemani saja berpahala. Menemani berpahala. Menemani makan, menemani minum, menemani lolok. Apa halo enggak? Serius. Wanti no lolok je laki apa halo enggak? Enggak bela no. Mana tentu di mana tuan-tuan tu masuk lolok je laki apa halo? Hah? Astagfirullahaladzim. Weh. Hah? Ini tak lolok je bini lah. Lolok je bini atau lolok je laki bapa halo. Apa sebab? Sebab kalau tinggal tampil lolok laki ini tak habis tu kau sentuh tak pernah ngaji dah. Kalau isteri meninggalkan tempat tidur suami tanpa izin, apa balasannya? Hah? Dilaknat malaikat sampai pagi. Berarti kalau loloknya suaminya, ya ikhwan, kalau ditinggal dilaknat, kalau nya sama je laki, dapat apa? Dapat rahmat malah. Didoakan oleh malaikat. Nya itu tu payahnya begitu. Kalau ditinggal laknat dibuat pahala. Kan ya? Ketika sahabat tanya, kami melampiaskan syahwat berpahala Rasulullah. Kata Nabi, kalau buat kerana haram berdosa tu enggak? Berdosa. Berarti kalau buat kerana berpahala. Kalau ditinggal berdosa,
Kalau dibuat berarti pahala. Jadi hal-hal kecil-kecil itu sampai diatur oleh agama kita ini. Dan luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di sini kan lihat tadi Maimunah menyiapkan anduk tok Nabi. Kini pertanyaan lapo lama amak ndak menyiapkan anduk tok laki mandi. Jangan kan tak si baulunan tok kayaknya. Akan pertanyaan ada. Nanti tonton pasti kalau nondak kamu pasti banyak alasan. Maimunah ndak masak kojor, ndak nyapu kojor. Mana tuan? Rumah keneknya ni, makan mi gadangnya. Apa salah? Apa dia buat makan gadang? Kalau mau, banyak peluang-peluang kebaikan. Tapi kalau tidak mau, banyak alasan yang bisa dikemukakan. Sah. Kalau mau, banyak yang bisa dilakukan. Kalau tidak mau, banyak alasan yang bisa dikemukakan. Namanya alasan, biasanya apa? Ndak amu, kalau ndak amu mana pun besor. Tanggung. Nah, weh, lama pola mau ndak kena ulunan dua. Sampai mah foto gua video kan di rumah. Lama pola mau ndak ulunan dua. Lama pola mau ndak basuang makan. Bukan wajib, ndak wajib. Kan tadi saya bilang, Nabi tidak justru Nabi tidak memakainya. Diulun dek Maimunah dua untuk melap, tapi Nabi tidak menggunakan. Tapi Maimunah sudah dapat kebaikan. Jadi hal-hal sederhana tapi penuh makna. Sah? Ya sih. Nah, ni tak jawab lah nya ndak si rumah mandi lah ni. Kalau ndak rumah mandi nya. Kalau tidak rumah mandi itu nikmat, sah. Tapi ketika sekali-kali dia ambil manfaat. Kalau tidak rumah makanannya, ya pas sedang di rumah itu adalah suatu kesempatan. Iya sih. Dan tanya guys ya, boleh makan ditunggu dek bini atau makan dia dek bini? Serius ya? Masih sayang kayaknya lah. Masya Allah. Hah? Leo tunggu lah. Masya Allah. Nah, sampai kan jawab makan kima. Oleh nasihat diberikan oleh Ummu Mama Al-Bani itu yang ada jaga bukannya dia kepada suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia itu dengan menuangkan air. Kemudian di antara hukum yang terkandung di dalam hadis ini bahwa basuh tangan dulu sebelum memasukkan ke dalam bejana. Biasakan membasuh tangan sebelum memegang sesuatu yang sensitif dari alat-alat rumah tangga kita, khususnya setelah tidur. Karena Nabi bilang, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Seseorang tu enggak tahu dari mana atau di mana tadi malam tangannya bertempat. Ada orang dulu menyangkal hadis Nabi ini dan tuntut tangannya nyinya. Subhanallah, Allah nampakkan langsung sok jago tangan kosan mohon maaf di duburnya. Ndak mau kaluna. Karena apa? Karena dia menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bilang, kan Nabi bilang tidak tahu kita tentu dah tangan di mana, itu tangan mana,
kadang mimpi balik tenang boleh kan kasan kawan tu tadi kan ya kadang sudah pemimpi bukan kasan teling kawan tapi sebenarnya kejadian tiba bintang salah bilang di muslim dan membahas dengan tangan kiri. Nah, kemudian disunahkan pula untuk basuh kemaluan, khususnya bagi yang buang hajat sebelum mandi tadi. Dan pada umumnya khususnya yang bangun tidur malam rata-rata mesti buang hajat baik besar maupun kecil, dan itu dibersihkan sebelum mandi. Supaya apa? Supaya ketika mandi tidak perlu lagi untuk menyentuh tempat-tempat tersebut. Kemudian disunahkan pula untuk membersihkan tangan dengan pembersih. Dalam Nabi alaihi wasallam tanah, karena tanah itu media yang sangat sehat untuk membersihkan badan. Makanya kalau tidak ada air, kita dengan tayamum dengan apa? Dengan tanah itu. Kaum muslimin dirahmati Allah, kalau sempat tanah itu tidak memiliki bahan untuk menyehatkan atau semua makhluk yang bernyawa ini pasti ada buang kotoran, sah? Ayam, itiok, apa boleh? Ungge, ule, kambing, kabau, sapi, jawi, gajah, imau. Mana buang deh? Mana buang deh? Konton ke lawit kan? Tidak, di tanah. Tapi subhanallah, awak lalu dia di tanah tu tahu. Apalagi dulu tak pakai terampak. Kalau memang tak terpijak non bau kalu tu, alhamdulillah sehat. Okay, sih. Kalau di kio-kio ada enggak laman awak rondak pona kono dek ci ayam enggak? Weh. Hah? Asal enggak ada suri. Tapi awak pijak-pijak tahu. Kenapa? Karena memang di tanah itu Allah siapkan sesuatu yang membersihkan. Waju'il liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku tanah itu ibadah dan alat atau media membersihkan. Baik mau sistem kerja itu januarnya sodo berasio boleh masuk boleh masuk muncung sodo berasio boleh masuk pawik kan tak kacau berasio tu jangan masuk pawik lah kecuali itu tuan balemu contoh datuk dulu ha tak boleh masuk. Jadi maksudnya tanah itu memang dia bersih tapi tidak boleh masuk ke dalam makanya makanan khususnya yang dijual ditutup karena debunya banyak dan debu sistem tidak bagus walaupun dia dipakai pembersih bagian luar. Makanya ada obat luar, ada obat dalam, lotion nak liberasi pawik gini masuk diminum boleh ya? Hah? Tak ada lotionnya, krim untuk madun kulit ke ha? Nak lialui tang dalam sekali diminum dikacau sudah itu minum asa woi asa enggak rasionya kan namanya tidak semua yang bersih boleh masuk ke dalam maka dimasuk kembali termasuk sabun cuci. Ini khususnya para penjual mie ayam, jual lontong ke tanggung jawab kalau pakai sabun memang rasio siwo
Ini tasurnya kadang-kadang tasur ketika minum air putih. Kalau minum cappuccino tidak tasur. Sabunnya terasa. Nah, jadi itu nampak memang baciwong jurunya cuknya. Hanya lah kali 50 kali ciwok situ sabun itu tidak bersih. Itu bisa merusak apa namanya jejaring dalam tubuh kita, organ tubuh kita. Maka memang harus bersih dan air mengalir. Tidak bisa hanya di situ kan aja. Harus memang terasa harus digosok dengan tangan kita. Digosok dengan tangan kita. Apalagi kadang sebagian bapak kilo sabun ekonomi. Sabun ekonomi ekonomi tapi ayu bayu banyak abi dah. Ayu banyak abi dah. Nyemua tapi boros air. Dari yang Solo jadi nyuci piang lah. Itu tambah payah Sekarang ya. Tidak bisa hanya dengan 2 kali. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat perlu dibersihkan. Kemudian sunnahnya untuk berkumur-kumur sudah kita sebutkan dari manfaat dan faedahnya, juga masukkan air ke hidung, dan dia adalah sangat dianjurkan kalau kita berwudu, dan wudu itu lebih spesifik lagi ke wudu mandi junub. Baik, rahmat Allah Taala, kemudian dibolehkan untuk membaca kaki lahir antara faedah dan alam tidak menyerahkan air mandi dengan atau dengan kain atau tisu asal dijadikan masalah ketika sholat mengganggu, maka baginya boleh dikeringkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih dan mohon maaf sekiranya tidak ada pertanyaan. Sampai jumpa kembali pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.